Nah, jadi hari ini kita masuk ke materi pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita masuk ke analisis regresi yang benar-benar analisis analisis regresi. Kalau kemarin tuh pengantarnya saja. Semoga Rizke udah lihat juga ya materinya. Paling enggak materi pertemuan pertama yang semalam saya upload. Untuk yang sekarang kita masuk ke analisis regresi tentang pemodelannya, kemudian uji hipotesisnya. Di kelas udah sampai mana, Rizke? Rizke ST ya, tingkat 2 kan? Tingkat 2 d tiga Kak. Ah, di kelas sudah sampai mana analisis regresinya? Kemarin sudah pertemuan 2 Kak. Bahas apa? Biar seirama gitu. Ingat gak bahas apa? Atau ada yang masih dibingungkan gitu pas dua pertemuan ini? Mumpung Rizke masih sendiri di ruangan ini. Jadi kan nggak malu-malu nih kalau misalkan ada hal yang mungkin pengen ditanyain gitu. Ada nggak yang bingung gitu sebelum kita masuk ke materi? Mungkin lanjut dulu aja Kak. Belum lihat lagi soalnya pertemuan kemarin. Oh ya udah. Sebelumnya ini Rizka dari mana nih? Saya belum nanya-nanya nih. Sorry ya. D3 asal mana? Asal Jateng Kak. Oh iya ya. Ngambil penempatan di mana? Pas Aceh. pendaftaran. Aceh. Oh Aceh. Aman lah. Oke lah ya. Dinikmati dulu kuliahnya. Nanti nggak kerasa 3 tahun. Oke, kita langsung ya. Ini kalau misalkan nanti kejeda-jeda, mohon maaf ya. Maksudnya tiba-tiba pause, soalnya lagi di kantor nih, ada pelatihan. Ya inilah ya, kalau udah kerja di BPS, nggak kenal waktu. Nah, eh kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan Kak. Oke, oke, sip. Kemarin saya udah sampai di sini ya bahas-bahasnya. Ini sebenarnya kemarin tuh pengantar saja sih. Jadi sebenarnya analisis regresi itu apa, kemudian bedanya dengan korelasi itu seperti apa, dan prosedur-prosedurnya itu seperti apa ketika kita melaksanakan atau eh, menggunakan metode ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita ingin menduga estimasi parameternya. Nah, perlu diketahui bahwa model regresi itu kan ya, kalau saya ulangi lagi ya, model regresi itu kan seperti ini nih. Jadi ini regresi linear sederhana ya. Jadi Y sama dengan ya alfa nol plus alfa 1x ditambah error term bentuk acak, bentuk error ya. Nah, jadi kalau nanti Rizke atau teman-teman yang lain ditanya, coba tuliskan modelnya seperti apa. Nah, ini model sederhana sih. Sederhana kenapa? Karena dia cuma punya satu variabel bebas. Sebelumnya udah tahu kan variabel bebas itu apa, variabel terikat itu apa, yang mana? Tahu kan? Iya Kak. Nah, jadi ini variabel bebas, ini variabel terikat atau variabel dependent atau variabel prediktor kalau Y. Kalau X ini variabel regresor. Itu biasa istilah-istilah saja. Jadi barangkali nanti pas skripsi, biasanya skripsi sih, gitu, ataupun pas ujian, tuliskan modelnya. Model tuh seperti ini, ya. Ini namanya model, model regresi sederhana.
karena dia cuma punya satu variabel. Nanti kalau misalkan Rizke dan teman-teman lainnya punya beberapa variabel, jadinya model regresi linear berganda. Kalau nanti regresi linear berganda gini, Y alfa nol plus alfa satu X satu plus alfa 2 X 2. Ini model umumnya. Ini model umum regresi lah istilahnya ya. Sebelum menjawab nanti wajib dituliskan dulu model. Jadi ketika menjawab suatu permasalahan regresi, tuliskan dulu modelnya. Jangan langsung buat persamaannya. Ini sebenarnya persamaan juga. Cuman persamaan yang dimaksud tuh nanti seperti ini. Jadi dari model ini misalkan. Ini kan model nih. Ini kan nampak kan kursor saya yang gerak-gerak nih. Semoga nampak ya. Kalau nggak nampak bilang aja. Nah, eh kalau persamaan nanti dia bentuknya hasil estimasinya yaitu Y cap. Nah, terus nanti alfa nol udah ada nilainya, yaitu alfa nol cap, itu. Kemudian alfa satunya, ya alfa satunya juga sama, ya alfa satu cap, baru X, gitu. Itu persamaannya. Ini persamaan estimasinya ya. Nah, nanti ini estimasinya. Kalau udah persamaan gini, ininya hilang, epsilonnya hilang. Yang tersisa hanya hasil estimasi dari tiap-tiap alfa ini gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya mencari nilai ini alfa cap dengan alfa cap nol dengan alfa cap satu ini. Ini baru sederhana ya. Nah, coba lihat. Ini ada dua apa namanya? Dua rumus ya. Dua rumus kita untuk mengestimasi atau menghitung nilai perkiraan dari alfa-alfa ini. Ya, ini disebut sebagai metode OLS tadi. Nah, metode OLS kalau dalam regresi yang sederhana, ya rumusnya seperti ini untuk mencari nilai-nilai alfanya atau betanya di sini. Bebas ya, mau alfa, mau beta, mau theta, ya terserah. Ya, lebih sefleksibel mungkin lah. Nah, kalau di sini alfa berarti kita samakan saja ya. Berarti di sini beta ya. Kita betakan saja ya, biar nggak bingung. Di sini kok alfa, di situ kok beta. Nah, di sini beta nol, beta satu. Ini apa nih? Oh, ini masih alfa ya. Ini beta nol, kemudian kita ganti menjadi positif beta satu ya. Positif beta satu, misalkan ya beta 2. Kalau ini harusnya kita hapus saja ya, karena kita belum ke sini ya. Kita baru di sini. Nah, ini beta 0 cap, ini beta satu capnya. Gitu. Nah, kalau dilihat kalau dilihat ini kan adalah S, ya artinya simpangannya ya, simpangan dari X terhadap Y. Ini juga sama, ini simpangan dari X ya terhadap apa namanya? Terhadap X-nya ya, atau sebenarnya variansnya, yaitu varian sebenarnya. Varians dari X. Sedangkan ini adalah kovarian. Sebenarnya beta satu ini itu sama dengan beta satu cap ya. Itu sebenarnya sama aja dengan kovarian X, Y per varian X. Ya, sebenarnya ya. Karena ini kan kuadrat ya. Berarti harusnya ini kuadrat juga gitu.
Sebenarnya itu seperti ini. Cuman ya kalau mau manual ya dihitung pakai rumus ini aja. Kan nggak susah ya rumus varian kan adalah xi min x bar kuadrat. Pada awalnya kan ada apa namanya penyebutnya ya. Kalau sampel kan dibagi n min satu dibagi n min satu gitu ya. Cuman kan hilang di sini. Nah, jadi kan saling menghilangkan dia, ya kan? Sehingga yang tersisa hanya ini saja. Itu konsepnya. Cuman kalau misalkan nggak paham juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu rumus ini aja. Mungkin nanti akan ngehnya ketika masuk tingkat 3 mungkin ya. Lagi nyusun tingkat 4. Nah, itu akan kelihatan bahwa rumus ini sebenarnya tuh adalah rumus kovarian dibagi varian. Kalau varian, kalau kalian nanya, kok ini varian gitu kan? Dari mana variannya kan? Sebenarnya kan ini kan ada n-1 di sini. Di sini juga sama. N-1, cuman kan saling menghilangkan ya. Set, set, gitu. Itu filosofi rumusnya. Nah, ini kira-kira ya rumus dari beta cap satu ini. Jadi ketika kita disuruh mengestimasi atau mencari nilai dari beta satu ini, kita gunakan rumus yang ini. Setelah dapat rumus yang ini, ya, setelah dapat beta satu capnya, baru kita cari beta nol capnya. Nah, terus kita cari juga rata-rata dari Y dan X-nya. Baru kita substitusikan, masukkan di sini. Nah, seperti itu. Nanti dapatlah nanti dia persamaan estimasinya. Estimasi itu kan perkiraan, ya kan? Kenapa harus diestimasi ya? Karena kita punyanya datanya sampel, bukan populasi, gitu. Ya. Nah, di regresi sendiri juga bisa kita lakukan untuk predik. Makanya disebut sebagai variabel prediktor. Nah, untuk memprediksi nanti, ya, kita kan punya data asli dari X-nya. Sedangkan nilai estimasinya udah juga kita dapetin. Nah, kita substitusikan saja nanti. Baru kita dapat nilai prediksinya. Gitu. Oke ya. Kira-kira ini contoh soalnya ya. Sebelum saya tanya ngerti apa enggak, mungkin saya kasih contoh soal dulu deh. Nah, di sini ya, katakanlah di sini sebagai bagian dari kampanye, Red Auto menggunakan media televisi untuk iklan selama akhir pekan yang lalu. Berikut adalah data dari 5 sampel penjualan. Ya, nah dia ini ingin melihat X jika banyaknya pertama. Oke, nah banyaknya mobil ini adalah Y-nya ya. Ini adalah variabel Y-nya. Sedangkan ini adalah variabel X-nya. Misal disuruh tentukan gitu kan, apakah banyaknya iklan ya kan? Karena X kan variabel bebas itu ya. Apakah banyaknya iklan di TV itu mempengaruhi? Nah, di sini kan ada kata kunci mempengaruhi. Jadi kita udah feeling nih, oh regresi nih gitu kan. Mempengaruhi jumlah mobil yang terjual atau Y. Nah, otomatis kita bentuk dulu modelnya. Jadi model yang terbentuk nanti ya kita buat bentuk modelnya Y sama dengan beta nol plus beta satu X plus epsilon. Karena dia masih model, maka ada epsilonnya. Nah, baru kita hitung, kita estimasi. Kenapa kita estimasi? Biar kita bisa ngelihat pengaruhnya. Nah, kita estimasi. Jadi beta satu tadi rumusnya kan adalah kovarian XY, ya, kovarian XY dibagi varian X. Itu kan sama dengan sigma XI min X bar ya dikali YI min Y bar per varian. Ya, varian kan adalah sigma
XI min X bar kuadrat. Mungkin kan nanti ada yang bertanya-tanya, kemana apa penimbang kan sebenarnya kan? N min satu itu. Atau penyebutnya kemana kok hilang? Nah, tadi udah saya ceritakan di awal bahwa dia saling menghilangkan dengan penyebut yang di atasnya ini. Nah, tinggal masukkan saja XI. Cari dulu nanti X barnya berapa, ya kan? X bar ini kan berarti kan dijumlahkan dibagi jumlahnya. Satu tambah 3 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah satu 7. 10. Ya kan? 10 per 1, 2, 3, 4, 5. 5. 10 per 5 berapa? 2 ya. Nah, ini ditambahkan juga nih yang Y-nya. Coba kita tambahkan. 14 tambah 24 dapatnya 38 ya kan? Ditambah 18 dapatnya 56 tambah 17 dapatnya 73 tambah 27 dapatnya 100. 100 1 2 3 4 5. Berarti kan Y barnya adalah 100 dibagi 5 berapa? 20 ya. Nah, 20 tuh masukkan ke rumus ini, ya kan? Masukkan saja langsung ke rumus ini. Ntar kita pelan-pelan ya. Oke, gini berarti sigma XI min X bar. Ini XI min X bar berapa jadinya kalau ini? Ini kan sigma ya, apakah sigmanya kurang satu ya? Oh enggak, deng. Hmm. Berarti dikalikan dulu nanti XI min X bar. XI-nya berapa? Satu dikurang 2. Berarti kan minus satu. Semoga paham nih ya. Berarti kan ini dikurang ini berapa? Minus satu. Ini dikurang ini 3 dikurang 2 1. 2 dikurang 2 nol. Satu dikurang 2 ya minus satu. 3 dikurang 2 satu. Nah, sama juga ini. Ini 14 dikurang 20 berapa? Minus 6. Ih, 24 dikurang 20 4. 18 dikurang 20 minus 2. 17 dikurang 20 berapa? Minus 3. 27 dikurang 20 7. Nah, berarti kan kalau kita ngelihat rumus ini berarti kita kalikan dulu. Satu dikali minus 6 6. Ya kan? Karena ini sigma berarti kan tambah. Ini sigmanya kita hilangkan. 6 tambah 4. Kan 1 dikali 4. 0 dikali 20 ya 0. Minus 2 dikali min 1. Ya, minus 2 dikali min 1. Min 2, sorry. 2 gitu. Berapa lagi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cepet banget. Oke dah. Thank you. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang kurang ya? Gak apa-apa. Ntar aku mau ngerjain lagi. So. Oke. Dah. Oke ya. Sampai mana tadi? 14 minus 6. Nah, ini min 6, 4, kok 22 ya? Sorry, sorry. 18 dikurang ini kan tetap 0. Min 1, min 3, ditambah 3 ya. Ditambah 3, sorry. Nah, 1 ditambah 7. 1 dikali 7, berarti 7. Plus 7. Ya udah, berarti kan ini 10, ini 10, 20. Nah, bawahnya lagi. XI min X bar. XI min X barnya kan ini nih. Min 1, 1, min 2. Ini kan ini,
ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti kan satu, ya udahlah ya. Tinggal ditambahkan saja ya, dikuadratkan, ditambah. Berarti kan satu, tambah satu, dua, tambah nol, dua, tambah satu, tiga, tambah satu lagi, empat. Di 20/4 ya. Sehingga beta satu capnya, sorry ini cap ya, adalah 5 harusnya ya. Nanti kita cek ya, kita cocokkan dengan jawabannya. Saya juga belum lihat tadi. Beta satu cap. Nah, beta nol capnya tadi berapa? Beta nol capnya. Beta nol cap itu kan adalah Y bar dikurang beta satu cap X bar. Y barnya berapa Y barnya? 20 ya. Dikurang beta capnya adalah 5 dikali X bar. X barnya berapa tadi? 2. 10 berarti 10. Sehingga nanti persamaan regresinya itu adalah Y cap sama dengan beta nolnya kan tadi kan beta nol cap plus beta satu cap X atau sama dengan Y cap ya. Sama dengan berapa? 10. Kemudian karena positif 5 berarti 5 ya. Plus 5 X. Aduh, sorry, sorry. Nah, kan seperti ini. Ini namanya persamaan regresinya. Ya, persamaan regresi. Nah, nanti ini memiliki arti. Tapi sebelum kita ke artinya, sebelum kita mengartikannya, menginterpretasi bahasanya, kita harus mengetahui dulu apakah tiap variabel ini atau karena ini cuma satu berarti apakah variabel X ini dia berpengaruh terhadap Y. Nah, gimana caranya? Kita lakukan uji hipotesis, tapi nanti. Sekarang asumsinya adalah X mempengaruhi Y. Itu asumsi aja dulu. Sebenarnya untuk mengetahui apakah dia berpengaruh atau tidak, dia harus diuji dulu. Itu kan? Ada namanya uji F, nanti ada namanya uji T. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan asumsinya adalah X mempengaruhi Y, maka kita udah bisa apa namanya ya, menginterpretasikan. Nah, kalau misalkan X mempengaruhi Y, artinya banyaknya iklan mempengaruhi jumlah mobil yang terjual. Gimana interpretasinya? Interpretasinya adalah karena di sini 5, maka setiap kenaikan banyaknya iklan TV sebanyak satu satuan, maka akan meningkatkan jumlah mobil yang terjual sebesar 5 unit. Gitu. Jadi setiap banyaknya iklan satu, jadi banyaknya mobil yang terjual nanti adalah nambahnya 5 gitu. Seperti itu kira-kira. Atau saya tuliskan aja lah di sini ya. Interpretasi. Tapi ingat, interpretasi hanya boleh dilakukan saat eh, X sudah terbukti memengaruhi Y. Di sini asumsinya X sudah memengaruhi Y. Di sini melalui uji hipotesis. Nah, kalau contoh ini kan hanya sekedar oh dia kita hanya ingin mengetahui gimana interpretasinya. Di sini interpretasinya untuk beta satu ya. Setiap penambahan lah ya, penambahan banyaknya iklan TV sebesar satu satuan maka akan meningkatkan jumlah mobil yang terjual sebanyak 5 unit. Ini satuan ini tergantung ya, karena kan banyaknya iklan di TV ya apa ya satu.
satuannya ya. Nggak tahu ya, satuan kan kilogram, unit. Kalau mobil kan unit kan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalkan X-nya ini adalah tinggi badan, jadi setiap kenaikan tinggi badan sebesar atau setinggi 1 senti gitu. Nah, itu kan bisa aja gitu. Itu namanya satuan. Udah, ini interpretasi beta nol. Kalau beta nol lagi beta satu. Kalau beta nol apa? Kalau beta nol itu adalah saat tidak ada pengaruh dari atau tidak ada penambahan gitu ya. Atau X itu tadi banyaknya iklan. Saat tidak ada iklan TV, maka rata-rata penjualan mobil adalah 10 unit ya. Jadi saat tidak diiklankan ya rata-rata penjualannya cuma 10 unit gitu. Tapi kalau udah ditambah iklan sekali, nambah 5 gitu. Jadi lebih banyak 5 kali istilahnya gitu loh. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak? Kira-kira, Rizke. Ini kalau kecepatan bilang ya, Aman Kak, paham. bisa ya kalau misalkan saya kasih contoh ya. Satu ya. Di sini udah belajar yang ini belum? Udah belajar ke bagian-bagian ini belum di kelas? Yang ini udah Kak kemarin. Udah. Oke. Nggak ada masalah ya, berarti ya. Nanti kalau ada masalah, ya dibilang aja. Saya sambil ngunyah nih ya. Oke, kita lihat. Nah, sama ya. Tadi saya ajarkan cara hitung manualnya. Sebenarnya kalau langsung pakai SPSS nanti, itu tuh makin mudah lagi. Mungkin saya ajarkan pakai SPSS deh habis ini. Aplikasi ada saran nggak? Maksudnya dari dosennya. Dosennya siapa sih? Pak Agung, D3. Yulia Yuliana. Oh, Bulia. Ada di... Belum kali ya? Kalau biasanya kalau regresi sederhana ini, kalau nggak SPSS, R. Nanti saya ajarkan keduanya. Kalau mau nambah EView nanti juga akan saya ajarkan. Oke, ini ya. Hapus dulu dah ini. Saya hapus ini dulu sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Ini sama ya, anunya, perhitungannya. Ini saya hapus dulu. Mungkin kalau interpretasi agak beda ya nggak masalah ya. Yang penting maksudnya sama, arahnya sama. Mungkin di saat kamu belajar masih diiyain kalau misalkan, apa maksudnya? Bukan diiyain, apa sih? Diperbolehkan gitu, menginterpretasikan model tadi atau persamaan tadi jika belum eh, apa namanya diuji hipotesis. Tapi nanti pas kamu skripsi itu dipertanyakan, ngapain kamu menginterpretasikan hal yang tidak signifikan gitu. Sebenarnya bisa, karena sesuatu yang tidak signifikan itu kadang-kadang bisa diinterpretasikan untuk melihat ada nggak sih sebenarnya apa namanya fenomena yang bisa ditangkap gitu. Misalkan dia masih sesuai, tandanya masih sesuai nih, gitu kan? Teorinya masih sama. Misal tadi katakanlah yang kita ini teorinya mengatakan bahwa ya kalau menambah iklan di TV itu meningkat, maka penjualan di mobil juga akan meningkat, gitu. Kan harusnya seperti itu secara teori. Cuman kita kan nggak tahu data di lapangan, fakta di lapangan. Kita harus uji dulu nih si X pakai uji hipotesis, ya kan? Kita harus uji dulu si X pakai uji hipotesis. Tapi pas kita lakukan pengujian, ternyata nggak signifikan atau nggak berpengaruh. Nah, ya kan? Biasa ini kasus-kasus RLB biasanya. Kalau masih sederhana sih enggak sih. Kadang-kadang salah satu variabel nggak berpengaruh nih.
Sebenarnya masih ada yang membolehkan gitu. Kayak misalkan kalau kalian punya bukunya Pak Robert, nah Pak Robert itu salah satu dosen ya, yang menurut saya kalau beliau menginterpretasikan sesuatu itu selalu mengambil apa namanya? Siapa nih? Oh, oke. Sebentar ya. Ya, kok keluar dia? Bentar, bentar, bentar. Saya berbagi itu dulu. Co-host dulu ya. Bentar ya Rizka ya. Iya, Kak. Atau saya suruh masuk aja. Oh, jangan dah. Tunggu dulu ya. Bentar, bentar, bentar. Mana ya? Hmm, saya jeda dulu deh. Bentar, saya keluar dulu karena ada yang minta. Loh mana Karisma Ayunya? Di luar kah? Saya keluarin dulu ya. Keluar ruang diskusi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ya, kembali lagi ke tadi ya. Ada kok dosen-dosen yang mengizinkan itu gitu. Jadi kayak yang saya sebutkan di awal ya, dosen tersebut kalau ada highlight gini ya bisa dijadikan highlight gitu, maksudnya meskipun dia secara statistik hipotesis tidak berpengaruh, cuman kalau misalkan tandanya ini tuh tanda itu masih sesuai dengan teorinya ataupun bahkan berlawanan gitu, itu bisa diambil highlight gitu atau di notice gitu. Sebenarnya meskipun nggak berpengaruh, kayaknya ada sesuatu nih yang bisa diulik dari apa namanya dari variabel ini. Itu sebagai pengetahuan saja. Sebenarnya analisis regresi itu menarik sih. Nah ini ya. Jadi tadi kalau ini scatter gini artinya kita memplot ini scatter plot kan. Jadi kita memplot data-data ini, ya misalkan 1 dengan 14 gitu kan. Ini tadi X ya, ini tadi Y. Ini semoga kursor saya nampak ya. Ini X, ini Y. Terus, aduh, ini kita plot. Berarti kan X1, Y14 tadi. Mungkin di sini tadi X berapa nih? X3 X3 Y berapa Y24 gitu. Kita plot. Nah, kita tarik garisnya, dapat persamaannya gitu loh. Jadi garis ini tuh adalah garis yang merepresentasikan persamaan ini. 5x+10. Ini juga sama nih. Kalau ini adalah car X and price. Jadi umur X dan its price. Harganya ya. Nah, kira-kira kalau saya nanya, semoga bisa jawab ya. Ini hubungannya kira-kira apa nih? Gimana? Kalau dari skater ini, hubungan apakah positifkah, negatifkah, atau bisa nggak diambil ditarik garis lurus nih? Negatif, Kira-kira. Kak. Kenapa negatif tuh? Karena geraknya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Kalau ditarik garis lurus. Iya, Hmm, coba ya. Nah, kira-kira bisa dibuat model regresi ini? Bisa nggak? bisa. Bisa. Kenapa? Kenapa bisa dimodelkan regresi ini? Apa alasannya? Hmm,
Jawab Karena aja. salah nggak apa-apa, Kak. Ya nggak apa-apa. Namanya belajar. Saya juga salah-salah dulu. Salah Karena paham. dia linier, Hmm. tapi karena negatif nanti tandanya negatif. Oke. Karena di linear ya. Sebenarnya kan cukup sampai dia ya membentuk garis linear gitu. Dapat ngena jawabannya. Kalau ujian ya benar. 80 lah. Nah, benar ya. Ini bisa dibuat regresi. Kenapa? Karena kan kita titik-titik ini, titik scatter plot ini itu ya ketika diplotkan membentuk suatu garis lurus dan berada di sekitaran garis lurus itu. Jadi titik-titik ini kan berada di sekitaran garis lurus ini nih. Ini ke sini. Jadi penyimpangannya nggak terlalu jauh gitu. Ini ke sini. Ini kan berada di sekitaran garis lurus. Artinya ya bisa di itu kan, bisa dibuat scatter regresi. Masalah dia positif atau negatif nggak masalah. Ya, berarti nanti tandanya jadi negatif. Nah, kalau tandanya jadi negatif gimana? Modelnya. Modelnya gimana? Bisa disebutkan nggak? Model, ingat. Model yang mana? Y sama Nah, dengan beta 0 dikurang beta 1x1 tambah error. nah, betul. Jadi udah paham ya. Ditambah errornya. Gitu. Berarti kan nanti dia negatif nih di sini. Oke ya. Nah, kalau misalkan ini apa interpretasinya? Katakanlah dia berpengaruh X terhadap Y. Nah, gimana interpretasinya? Katakanlah car X itu umur. Tahun berarti. Ini satuannya tahun. Ini adalah harga. Harga. Apa ya? Juta deh, juta. Ini juta. Katakanlah ini adalah beta satunya atau beta satu capnya nanti adalah, sorry, nggak boleh gini. Katakanlah beta satu capnya adalah 100 100 juta. Nah, gimana nih interpretasinya? Bisa nggak kira-kira Rizke jelasinnya? Ngarang aja dulu, sepengetahuannya. Setiap kenaikan umur apa? Iya ya. Setiap Hmm. kenaikan umur umur apa itu, Kak? Umur Setiap car, umur mobil. mobil sebanyak satu satuan, maka menurunkan harga mobil sebanyak 100 juta. Nah, car X tadi satuannya apa? Satu Ini. tahun. Nah, 1 tahun ketika umur mobil ya bertambah 1 tahun atau meningkat 1 tahun, maka akan menurunkan harganya sebesar 100 juta. Jadi setiap kenaikan 1 tahun, orang sejuta. Kira-kira gitu ya. Paham berarti ya sampai di sini ya. Iya ya. Nah, berarti kan gampang nih sebenarnya. Nih, ini prosedur penghitungan untuk estimasi ya sama tadi ya. Ini kan. Nah, ini. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau ini tadi dalam years $100 per $100. Nah, ini gimana interpretasinya nih? Bisa nggak? X-nya X-nya bukan X. Y-nya ini $100 per $100. Kalau X-nya ini adalah tahun, tetap tahun. Kalau ini gimana interpretasinya? Katakanlah semua apa namanya? Semua parameternya signifikan. Bisa nggak? Setiap kenaikan umur sebanyak satu tahun akan menurunkan harga sebesar 20,26 dolar. Ya, tapi ingat
Itu $100, berarti kan dikalikan 100 lagi. 20,26-nya. Artinya kan naiknya berapa? 20 dolar, 20.000 dolar ya? Benar nggak? Eh, nggak, 2.000 dolar. Benar nggak? Nih, kan dalam ratusan dolar tadi. Duh, sorry, sorry, mana nih? Nah, ini kan dalam price $100. Ya, ingat, hati-hati. Sedangkan ini kan baru dolarnya. Kalau per $100 berarti dikali 100 dong. Oh iya, Kak. dua ribu Nah, enam dolar. 2026. Betul ya? Nah, kalau ini metanolnya gimana? Saat tidak ada penambahan penambahan umur, maka rata-rata harganya 19,57,7 dolar. 19, berarti 19,4. 12. 19.000 berarti ya, 19.547 dolar. Iya, Kan Kak. dikali 100. Iya, iya. Nah, hati-hati dengan itunya. Nanti kamu kadang-kadang misalkan kalau misalkan menggunakan data BPS, misalkan data BPS itu nggak, apa namanya ya, nggak yang misalkan satu 1 miliar tuh nolnya 9 ya, 1 miliar kan nolnya 9, ya kan, 1 miliar. Mungkin yang akan ditampilkan di web itu hanya 1.000 atau tiga tiga nolnya cuma 3, berarti kan 1.000 ya kan, bukan 1 miliar, tapi 1.000 dalam 1 juta. Makanya nanti di data itu kan kalau kamu biasa belum kali ya, tingkat 2 ya. Harusnya tapi kan udah dikenalkan data BPS ya. Kerjanya di BPS kan. Nah, biasanya datanya itu dalam jutaan. Jutaan tuh kan 6 digit di belakang, 6 digit kan. Sedangkan data yang ditampilkan hanya 3 digit 1.000. Tapi kan Kak, nanti ketika interpretasi untuk mendapatkan nilai yang real, yang sesungguhnya itu dikalikan 1 juta. Sama kayak ini. Ini kan kalau dikalikan 1.000 lagi kan makin banyak. Jadi 85.000, 100.000. Itu berpengaruh juga ke modal jadinya nanti. Kenapa biasanya dikecilkan? Biar modalnya bagus. Enak dilihat aja gitu. Itu kira-kira. Ini pun bisa diinterpretasikan betanol ini. Ini nih. Kayak gini. Saat tidak ada penambahan umur gitu. Bisa juga. Terserah. Sebenarnya kalau dari saya sih benar-benar aja ya. Cuman kan dari dosen kan kadang-kadang kurang tepat gitu. Tapi jangan jangan minder. Kamu apa namanya? Kamu sampaikan aja yang sepemahaman kamu. Sebenarnya benar itu. Kan saat X bernilai nol sebenarnya. Saat X-nya bernilai nol, maka ini Y-nya akan bernilai 195,47 ini atau 19.547 dolar. Tapi nggak terlalu penting juga sih beta nol ya. Apalagi kalau negatif ya. Terkadang nggak apa namanya? Nggak diinterpretasikan. Oke, berarti udah paham ya, Rizka nih tentang ini. Berarti kita masuk ke itu aja sekarang ya. Udah bisa masuk ke uji hipotesisnya. Uji hipotesis sudah belum? Uji hipotesis untuk analisis regresi di kelas. Udah belum? Halo? Yang uji T, uji F gitu loh. Ada nggak udah masuk situ nggak? Kayaknya kemarin itu kurang yang latihan dia, Kak. Tapi udah masuk situ. Nggak tahu, belum lihat lagi, Kak. Oh, ya wes. Salah. Yang penting sebenarnya ini aja.
Regresi itu ini aja. Ketika udah selesai, benar udah selesai, udah belajar regresi kamu. Cuma nanti untuk bagian selanjutnya itu ditambahin regresi. Kalau ini kan cuma satu variabel, nanti variabelnya lebih dari satu. Sebenarnya prosedurnya sama aja gitu. Nah, ini sifat-sifat estimator. Jadi ya tadi kan katakan yang tadi ya, yang Y sama dengan Y cap ya, Y cap sama dengan 10 plus 5X yang saya ingat aja dah ya. Ini kan iklan di TV dengan penjualan mobil. Di sini. Nah, karena ingat karena 10 dan 5 ini adalah nilai perkiraan, karena kan kita pakai data sampel. Kita pengen tahu berapa besar sih pengaruh dari iklan di TV terhadap penjualan mobil itu, kan gitu. Tapi kita cuman punya data sampel, makanya kita perkirakan. Namanya perkiraan, kan orang harus percaya tuh, ya kan? Apalagi kita di BPS, bener nggak sih data kamu gitu kan, saling debat data gitu kan. Bener nggak sih, bener nggak sih gitu kan. Karena datanya sampel. Kayak misalkan Susenas di sini kan, atau Sakernas gitu. Bener nggak nilai apa tingkat pengangguran terbuka? Bener nggak nilai kemiskinan? Itu kan data estimasi semua, data survei, ya kan? Data perkiraan. Tapi bener nggak? Nah, untuk membenarkan itu, maka kita harus ya harus menguatkan pondasinya. Pondasinya apa? Estimatornya. Nilai ininya harus kita yakinkan. Gimana cara meyakinkannya? Nah, cara yang meyakinkannya adalah bahwa nilai-nilai ini nih punya sifat. Ini kan estimator namanya, nilai estimator nih 10 dengan 5. Dia punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah kalau untuk karena kita bicara analisis regresi dengan menggunakan metode least square ya, ordinary least square, maka kita menyebutnya estimator ini memiliki sifat blue ya. Blue itu artinya best linear unbiased estimator. Best bahwa ya nilai ini nilai yang model, sorry ya. Model ini adalah model yang paling baik. Model regresi ini. Kalau dia terbaik artinya dia variannya minimum. Variannya minimum. Ini yang varian yang disebut nih adalah varian dari errornya. Jadi dasar dari sifat-sifat estimator itu adalah di errornya. Errornya itu kan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Nah, ini nih minimum. Kalau dia minimum artinya kan nilainya nggak jomplang gitu. Artinya maksud minimum tuh sebenarnya varian ya. Kita kan belajar varian ya. Varian itu kan adalah simpangan. Simpangan dari suatu variabel gitu kan. Kita punya variabel X, harga X misalkan. Kita punya harga mobil tadi, harga mobil lagi. Ya katakanlah X nya harga mobil misalkan. Harga mobil tuh kan 10 juta, 100 juta, 120 juta, 130 juta, 140 juta. Kan bervariasi. Tetapi kan kadangkala kita kan bertanya, sebenarnya harga mobil tuh di Indonesia itu lebih mahal apa lebih murah sih? Atau berapa sih rata-ratanya gitu kan? Nah, ketika kita menggunakan data sampel, kan kita awalnya bicara Indonesia nih, harga mobil di Indonesia itu berapa sih rata-ratanya kisarannya berapa gitu kan? Cuman kan nggak mungkin kita data satu-satu, ya. Tiap dealer mobil kita samperin, ya kan? Orang yang jual mobil baru kita samperin, kan nggak mungkin showroom mobil kita samperin nggak mungkin, ya dong. Nah, akhirnya kita ngambil sampel nih, misalkan Rizke di apa di Otistas itu. Dealer mobil Otistas di mana ya? Nggak ada sih. Karena katakanlah yang tambal ban itu jual mobil misalkan. Nah, Rizke ke situ ngedata berapa sih kalian jual mobil nih, gitu kan? Atau gini,
Ada 5 tokoh deh, 5 tokoh mobil di sekitaran Otista. Rizky catat di tokoh A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Nah, dapat kan nilai rata-ratanya kan sebenarnya. Nah, bisa nggak sih data yang Rizky pakai itu, ya berandai-andai aja ini ya, bisa nggak sih yang Rizky pakai itu menjelaskan pertanyaan tadi? Pertanyaannya kan adalah berapa sih harga rata-rata kira-kira mobil Indonesia? Nah, Rizky punya data dari cuman 5 sampel, ya kan? Nah, agar data Rizky bisa diinterpretasikan, bisa dipercaya, ya maka apa namanya? Data-data yang Rizky miliki itu apa namanya? Harganya itu nggak harus jauh-jauhan, ya. Artinya misalkan di toko A 100 juta, di B 105 juta, di C 110, di D 107 juta. Artinya kan dekat-dekatan tuh nilainya. Nah, itulah yang disebut dengan minimum varian. Minimum varian diperlukan biar bisa menjelaskan, biar data yang Rizky pakai itu ya bisa dipercaya gitu. Artinya dialah apa namanya data harga yang terbaik. Itu sih sebenarnya filosofi varian minimum tuh kalau ingin menjelaskannya gitu. Sedangkan linear, ya linear dalam variabel random ya artinya modelnya linear, model linear. Memang model linear. Nah, unbiased tadi, unbiased ya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Karena datanya data sampel. Itu. Jadi, ini nih, itu harus memenuhi kaidah asumsi-asumsi estimator least square ini, sifat-sifat ini. Harus memenuhi kaidah blue ini. Nah, sehingga ya ketika Rizke tadi kan, ini bukan Rizke aja ya, teman-teman semua nanti yang menyimak video ini, nanti ketika mengerjakan regresi kan tadi membentuk model, kemudian mengestimasi, kemudian apa namanya ya, melakukan uji hipotesis, ya kan? Nah, di terakhir nanti teman-teman harus menguji asumsi, ya, asumsi klasik dari model regresi. Itu udah saya jelaskan di video sebelumnya yang semalam tuh. Udah saya jelasin. Nah, asumsi itu untuk mengakomodir supaya estimator ini bersifat blue. Yang artinya apa? Ketika asumsi klasik yang teman-teman uji nanti itu telah terpenuhi semuanya, maka nilai-nilai ini bersifat blue gitu. Jadi estimator yang teman-teman hitung sifatnya blue, best, linear, unbiased. Artinya ya udah terbaik ini gitu. Kalau orang mau berdebat kan secara teori ini udah terbaik gitu. Itu tantangan kita memang sebenarnya ketika kita belajar statistik yaitu itulah statistik perkiraan, ya kan? Oke, saya hapus ya. Semoga bisa nangkep lah ya apa yang saya jelaskan. Memang agak berbelit-belit, cuman semoga nyampai. Nah, ini estimasi titik. Ini nggak perlu lah ya. Ini estimasi fungsi. Ya tadi ya ini estimasi namanya harus bisa menggunakan beta cap, bisa menggunakan B kecil ya. Ini kan persamaan estimasi kalau saya nyebutnya ya. Kalau ini model regresi, di sini fungsi regresi katanya. Ya bebas lah ya. Cuman ya umumnya sih model. Itu mana model gitu biasanya gitu. Ini persamaan estimasi. Nah ini Y-cap, ini bisa menggunakan ini sama aja ya kalau gini ya. Beta 0 cap plus beta 1 cap X. Oh ini fungsi regresi, sorry sorry. Ini fungsi regresi karena dia tidak punya ini ya. Dia tidak punya ini nih. Nah, tapi kalau ditambahkan jadi model. Kalau cuman ini namanya fungsi regresi. Saya baru ngeh ya. Oke ya, ini sebagai pengantar aja sih. Ini istilah-istilah aja sebenarnya ini.
Nah, sekarang residual. Tadi kita kan tahu error ya. Error itu adalah nilai error ya, random error. Sekarang kita residual. Residual ini ya, itu adalah sisaan atau selisih dari nilai yang sesungguhnya dibagi nilai predicted value-nya. Jadi, tadi kita kan udah dapet nih nilai persamaan estimasinya yaitu 10 plus 5x. Ya kan? Nah, tapi kita kan punya data Y tadi yang ada 5 tadi, Y-nya. Apa-apa tadi lupa saya berapa. Misalkan 24 kalau nggak salah ya tadi ya. Berapa lagi? 18 ya. 18. Eh 27. 27 paling bawah sih tadi. Kemudian 18 bah, 23 ya kan? Nggak lupa dah saya. Pokoknya inilah ya, Y-nya misalkan ini. Kemudian teman-teman punya X. 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, ini kan bisa teman-teman nilai-nilai ini ma- masukkan ke sini, dapat nanti nilai YCAP-nya. Jadi YCAP didapatkan dari ini satu misalkan. Satu kita masukkan ke sini. Berarti kan 5 dikali satu dong di sini kan. Di sini 5 dikali satu, maka 5 dikali satu ya 15 ya. Ditambah 10 ini kan. Jadi di sini 15. Kemudian di sini lagi 2. 2 10 10 20. 5 3 15 10 25. Kemudian ini 30. Benar kan? 4 dikali 5 20 tambah 10 30. Ini ya cap-nya. Nah, YCAP itu adalah nilai predicted atau nilai perkiraan. Kalau Y adalah jumlah mobil yang terjual, jumlah yang dijual, maka YCAP adalah perkiraan jumlah mobil yang dijual. Ya dong. Nah, ini perkiraan jumlah mobil yang dijual, jumlah mobil yang dijual, ya. Nah, nanti kita akan menghitung yang namanya residualnya. Nah, residual adalah selisih nilai yang dijual dengan perkiraannya atau selisih dari nilai asli dari Y dikurang perkiraan nilai dari Y. Ini gunanya buat apa? Menghitung residual buat mengestimasi nilai dari epsilon. Kita kan nggak punya data populasi dari epsilon, ini nggak ada datanya. Error tuh nggak ada datanya, yang tidak diketahui ini. Nah, nanti kegunaannya ini epsilon tuh sama aja dengan E cap, epsilon cap ya. E kecil ini sama dengan epsilon cap. Ini tuh sama dengan cap dari ini, artinya estimasi dari ini sih sebenarnya. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk ini. Nah, mengidentifikasi distribusinya. Jadi distribusi dari ini harus kita identifikasi apakah dia berdistribusi normal 0, sigma kuadrat agar kita bisa memastikan bahwa estimator ini bersifat blue atau dalam kata lain ini kita gunakan nanti untuk menguji asumsi dalam model regresi. Sekali lagi, ini kita gunakan ya nilai E-cap ini ya. Atau gini dah, bisa pokoknya ini adalah epsilon cap atau E. Ini E ya, sebenarnya epsilon juga ya. Nah, ini kita gunakan untuk menguji asumsi klasik namanya, asumsi klasik dalam model regresi. Itu.
Nah, ini ya contohnya misalkan kita tadi ya. Ini data X-nya, kemudian ini data Y-nya, kemudian kita dapat Y-nya, ya kan? Y cap-nya dapat dapat ini. Nah, oh iya, nanti ya ini ketika residual ini kita tambahkan, nilainya itu akan kalau nggak salah sih ya. Coba deh ya. Apakah ini atau ini ya yang nol ya? Pokoknya nih, nah, penjumlahan dari residual akan sama dengan nol. Jadi kalau ini kita tambahkan, ya kita jumlahkan, nilainya itu akan nol. Kalau nilai inilah yang disebut sebagai bahwa metode least square itu meminimumkan errornya, gitu. Jadi metode ini tuh meminimumkan error, meminimumkan kesalahan dari model itu. Makanya ketika dijumlahkan ini hasilnya nol atau mendekati nol. Kalau nggak salah saya pernah ngitung dulu, itu ada yang nggak nol, 0 koma gitulah. Istilahnya meminimumkan lah gitu. Ya. Nah, seingat saya sih pernah nggak nol sih, cuman ya umumnya sih nol. Itulah. Makanya dia disebut meminimumkan. Nah, ini jumlah, sedangkan jumlah dari ini itu disebut meminimumkan. Nilainya minimum. Ya kan metode least square. Ini penjumlahan nilai YI sama dengan penjumlahan nilai estimasinya. Coba dijumlahkan nih. Sama nggak dengan nilai estimasinya? Sehingga rata-ratanya pun nanti sama juga. Ini kalau dijumlahkan ya. Ini sifat-sifatnya. Ini bisa dibaca lah ya. Kemudian nilai jumlah dari perkalian antara residual dan nilai variabel bebas itu juga sama dengan nol. Jadi variabel bebas dikalikan dengan residual hasilnya kalau ditambahkan misalkan gini. 5 dikali 9 ditambah 4 dikali minus 11 ditambah 6 kali minus 4 ditambah 5 kali minus 12 sampai 58 dikali 0 ditambah ini. Kalau ditambahkan semua hasil perkaliannya ini jumlahnya akan nol gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau ini perkalian dari ini juga ya, perkalian dari y cap ini dengan dengan residual juga sama dengan nol. Bisa dibuktikan nanti. Ini sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya. Garis regresi akan selalu melalui titik X, Y ya, benar ya. Dia akan melalui. Hal ini dapat dibuktikan jika kita memasukkan nilai XI sama dengan X bar. Jadi ini kan persamaan regresi nih. Ini bukan bukan sorry. Ini suatu persamaan. Nah, ketika kita masukkan nilainya, ya benar sih persamaan regresi ini, persamaan estimasi. Nah, ketika XI kita ganti dengan X bar karena kan XI melewati X bar dong harusnya kan karena kan X bar selalu melewati titik ini. Otomatis dia akan sama dengan Y bar. Ini buktinya aja sih. Ini sebenarnya sifat-sifat aja sih. Ini bakal ketemu di yang kalian nggak ada lagi kompre ya. Kalau kompre sih masih ada ini. Di tingkat akhir. Nah, ini apa arahnya semua ke tingkat akhir. Jadi jangan disepelekan ya matkul. Kayaknya gampang sih. Orang-orang selalu menyepelekan ini. Cuman kalau memang sih ya memang ya kalau ujian ya gampang. Ini gampang lah ya. Alah pasti. Cuman ya kadang disepelekan gitu ini cuman ininya nggak ngeh gitu dasar-dasar ini nanti sakitnya pas nyusun skripsi tugas akhir gitu-gitu ya. Nah, ini rumus dari apa ini? S single population. Nah, ini kalau ini aja ini variannya. Kalau ini kan varian dari suatu variabel. Ini tuh adalah varian dari suatu variabel. Hati-hati nih, single population ya artinya satu variabel aja sebenarnya. Ini varian dari Y gitu lah ya, rumus var Y.
var dari Y. Y doang nih. Ini bukan Y itu ya, bukan Y persamaan ya. Y aja misalkan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya tadi ketika kita menghitung beta cap 1, ya kan? Ini kan adalah varian ini kan, varian dari XX tadi itu. Varian dari X-nya gitu. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari varian dari model regresi, rumusnya ini atau disebut sebagai sum square error. Nah, sum square error itu adalah simpangan dari model regresinya atau variance errornya gitu loh. Ini rumusnya seperti ini. Ini kan gampang ini. Kalau ditanya SSE apa sum square error? Y min Y cap dikuadratkan gitu atau varian dari Y cap-nya gitulah istilahnya. Varian Y cap. Nah, YI ini kan adalah ini. Atau kalau misalkan kita cek tadi YI min YI ini kan adalah ini. Sebenarnya sum square error itu adalah residual kuadrat ya. Sebenarnya. Jadi sum sum itu kan jumlah. Square error berarti error dikuadratkan atau residual kuadrat gitu. Nah, ketika ini kita substitusikan menjadi seperti ini, kita pecah, nilai Y cap ini kan ada nilainya. Beta nol ini. Nah, dapatlah ini sebenarnya. Nanti kalau mean square, hati-hati nih. Ada sum square, ada mean square. Kalau mean square tinggal dibagi dengan derajat bebasnya. Derajat bebas itu adalah sebanyak parameternya. Parameter regresi tahu kan? Beta nol, beta satu tadi. Itu parameter atau gampangnya sebanyak variabel bebas. Bentar, bentar, bentar. Kalau variabel bebas enggak, karena dia cuma punya satu variabel bebas. Nah, kalau sederhana tuh gini, n min 2. Jadi sebanyak parameternya lah, karena parameternya ada dua. Nanti beda lagi kalau dia RLB. Kalau RLB itu dibagi dengan n min kalau tiga variabel bebas, berarti kan n min 3 ya. Tiga variabel bebas. Tapi kan kalau tiga variabel bebas, dia punya dua variabel. Sorry, bukan tiga variabel bebas. Tiga parameter. Beta nol, beta satu, beta 2. Atau nantilah ya. Nanti kamu bingung sendiri soalnya. Ya, intinya ini adalah n dikurang banyaknya parameternya. Nah, ekspektasi dari mean square error ini itu sama dengan variannya. Ya, variannya. Ya, varian dari ini apa? Estimasi. Ya. Oh iya, kalau misalkan disuruh cari estimasi varian error maksudnya ya kan? Varian error. Kalau tadi kan dicari estimasi dari error. Kalau disuruh cari estimasi varian dari error menggunakan rumus MSE maksudnya. Nah, ingatkan ya. Jadi kalau disuruh mencari carilah varians errornya, maka gunakan rumus ekspektasi dari MSE. MSE sendiri adalah sum square error dibagi dengan derajat bebasnya atau n dikurang banyaknya parameter. Parameter kan beta nol, beta satu di regresi sederhana. Jadinya dua hitungannya. Kalau nanti ada beta nol, beta satu, beta 2, ya dikurang 3 berarti. Gitu. Ini untuk RLB kalau ini. Ya, ini RLB. Oke ya, bisa lah ya atau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Oke ya, semoga bisa ngikutin. Kita break dulu lah ya. Sebelum kita lanjut ke, saya mau minum juga nih. Sebelum kita lanjut ke apa namanya slide selanjutnya. Ya kita sampai jam 3 lah ya, jam 3-an. Biar nggak terlalu itu. Kalau ini adalah estimasi menggunakan
metode maksimum likelihood. Saya nggak menjelaskan ini ya. Nanti kalau teman-teman memang belajar ini dan memang perlu baru, karena terlalu ribet gitu. Rasa-rasa saya nggak ada sih belajar mengestimasi dengan ini gitu. Apalagi untuk D3 ya, ya seenggaknya tahu prosedurnya. Ya, estimasi parameter. Kalau estimasi tadi kita menggunakan least square. Kalau ini maksimum likelihood ini sekilas aja. Nah, ini artinya estimasi ini untuk mencari nilai beta nol dengan beta satu gitu. Jadi diuraikan dulu seperti ini. Ini kan adalah fungsi normal gitu ya. Ini kan adalah fungsi dari distribusi normal nih. 1/2 V sigma kuadrat dipangkat 1/2 eksponensial. Sorry, maksimum likelihood itu... bentar. Iya dong, harusnya ini kalau nggak kayaknya eksponensial deh. Oh enggak ya, normal ini. Ini fungsi normal. Nah, sekilas seperti ini. Seharusnya nggak dibahas sih ini. Sebagai pengetahuan aja bahwa selain least square ada yang namanya metode maksimum likelihood gitu. Tapi kalau teman-teman nanti mau nanya ya japri aja dah. Oke ya, kita break dulu ya. Gimana? Iya, Sampai di sini paham kan? Ada bisa dipahamin kan maksudnya? paham Kak. Oke, mungkin kita balik lagi 14.25 lah ya, 10 menit ya. Kita break bentar ya. Nggak masalah? Apa kelamaan? Iya, nggak apa-apa Kak. Oke ya. Oke, oke, kita break dulu kalau gitu. Oke, kembali lagi nanti ya ke materi selanjutnya. Hmm. Oke, pertemuan tiganya nanti hmm, ini ya. Oke, screen-nya layar. Nah, ini. Oh, ini sebenarnya kan udah tadi ya menggunakan metode OLS ya. Kok sama? Menduga parameter OLS dan MLE. MLE-nya enggak dulu ya. Karena MLE seingat saya sih enggak sih. Karena ya rata-rata distis yang menggunakan OLS. Sebenarnya bukan hanya distis sih, di mana-mana. Karena kan prinsip model yang baik itu yang sederhana gitu. Yang sederhana ya OLS ya. Kalau nggak sederhana ya banyak apa metode-metode lain tuh banyak yang nggak sederhana. Kenapa MLE nggak kita bahas yang sederhana OLS. Dan yang kalau model sederhana bisa menginterpretasikan sesuatu ya udah pakai itu. Itu sebenarnya logiknya. Ya sama nanti ketika kita membangun model, kalau cukup menggunakan model regresi linear sederhana berganda udah bisa menjawab permasalahan, ya sudah gitu. Kan nanti output ini, tujuan dari ini itu kan adalah untuk memecahkan masalah ketika kita melakukan penelitian, skripsi gitu. Itu matkul ini yang paling fundamental sebenarnya. Nah, ini estimasi nilai rata-rata Y berdasarkan persamaan RLS. Nah, ini nanti di sini menguji parameter. Sebenarnya kalau ini kan sebenarnya udah kita bahas tadi ya di awal. Ini yang akan kita kuatkan di sini nih, menguji uji T dan uji F dan ini. Karena prosedur regresi, ingatkan ya, prosedur regresi itu kan di awal pertemuan udah saya bahas adalah yang pertama kita mengidentifikasi, kemudian kita melakukan estimasi, kemudian kita menguji keberartiannya. Apakah dia ini berpengaruh atau enggak. Kemudian kita menguji apa ya? Ini ya, R square-nya. Nah, itu sebenarnya kesesuaian model.
Kalau ini kan udah ya, udah ngulang lagi gitu kan. Tiga slide ini terus dari kemarin nih. Semoga kamu ingat ya kalau ini adalah model regresi. Model regresi yang memiliki yang bersifat random tuh ini. Sama ini. Dua ini sebenarnya yang random. Cuman yang akan digunakan dalam pengujian asumsi adalah yang ini, yang epsilonnya. Kalau ini kan random berdistribusi normal dengan rata-ratanya ekspektasi dari E dari Y ya, ekspektasi Y, koma sigma kuadrat. Ini distribusi normalnya ya. YI berdistribusi normal ini. Nah, atau ekspektasi Y itu nilainya ini sebenarnya. Nah, ini contohnya dibaca aja lah ya. Kita udah ngulang berkali-kali soalnya. Udah kita jabarkan satu-satu. Bosen juga jadinya ngerjain itu mulu ya. Nah, nih sama misalkan loss size. Kemudian man hour. Gitu kan. Nah, ini kita sekarang masuk ke inferensi tentang model. Jadi, udah belajar MathStat 2 belum? Uji hipotesis. Sudah, Kak. Kapan? Semester Semester berapa? semester 3. Sekarang dong. Kemarin, Kak. Eh, ini semester berapa kamu? Empat ya? 4, Kak. Oh, sama siapa dosennya? Bu Eka? Bukan Bu. ding, D3. Oh ya Bu Elvi D3. Nah, pasti udah belajar itu kan? Uji hipotesis, confident interval, gitu-gitu ya. Iya, Kak, Udah, sudah. nah, berarti nggak asing. Berarti kan sebelum kita ke uji hipotesis kan kita ke selang interval dulu. Ya kan? Confident interval. Ya rumusnya sederhana, ya kan? Jadi kalau kita untuk menghitung confident interval dari beta satu ini, ya cukup kita cari dulu estimasi dari beta satu capnya. Itu seperti apa? Kemudian eh, estimasi beta satunya, kemudian nilai T-nya. Ya ini kan nilai T tabelnya ini. Alfa mau dipakai berapa persen? Gitu-gitu ya. Nah, kemudian kita cari juga eh ini S beta satu berarti rumusnya nggak ada di sini ya. Ntar saya carikan dulu S beta satu rumusnya. Kita harus punya S beta satu juga nih. Atau apa namanya? Simpangan dari beta satu. Ya, simpangan dari beta satu itu apa? Ini bukan varian ya, ini simpangannya. Simpangan data sampel. Standar deviasi. Nah, kalau ini kan udah diketahui nih. N-nya sekian, beta satunya sekian, beta nolnya sekian. Cuman kan yang ingin kita cari kan confident interval dari beta satu, ya kan? Nah, bentar, kayaknya saya harus ngambil buku deh. Saya lupa nih rumus ini. Di BPT kok nggak ada ya? Tunggu dulu ya. Coba kita cari dulu ya. Saya agak lupa soalnya. Ah, oke, dapat. Jadi
S ini kan harus kita cari nilai dari variansnya ya. Kita harus tahu nilai variansnya. Ini kan simpangan. Simpangan itu kan akar dari varians ya. Nah, kita harus tahu nilai variansnya nih. Di PPT nggak dituliskan ya. Saya coba carikan di ini ya. Kalau tadi berganda sih. Saya coba carikan di sini dulu. Bentar-bentar. S beta satu ada nih. Sebentar ya. Nah, S beta satu itu rumusnya. Ini untuk RLS ya. Beda Kak, nanti kalau misalkan apa namanya? RLB beda lagi. Ini S untuk RLS ya. Untuk RLS S beta satu. Atau saya tulis di ini aja dah ya. Di PPT-nya langsung. Tapi kok nggak ada ya? Oh, ini ada deh. Nah, biar langsung nge-save di sini deh. Untuk RLS, ini S beta satu itu sama dengan akar dari mean square error. Aduh, panjangan lagi. Sorry, sorry, sorry. Saya terlanjur. Dibagi dengan simpangannya. XI min X bar. Ini untuk RLS ya, regresi linear sederhana. Ini bisa dijadikan koleksi rumus ya. Sedangkan MSE tadi, ingat nggak MSE rumusnya apa? Mean square error adalah sum square error dibagi n min 2, ya kan? Tadi kita bahas di awal, semoga ingat di PPT sebelumnya. Nah, ini kan bisa kita pecah. Sum square error itu adalah error kuadrat. Bukan error ya, residual kuadrat n min 2. Atau kalau kita pecah lagi apa? Y cap ya. Y min Y cap ya. Nah, gitu. Kita cari dulu nih. Kalau kita lihat-lihat kayaknya di sini ya, informasi apa yang bisa kita cari ya untuk mendapatkan ini ya. Ini ya, bisa ini ya. Ini bisa nih. Ini untuk pembagi di sininya. Berarti kita tinggal cari. Oh, MSE-nya juga udah ada ini. MSE-nya juga udah ada. Berarti sum square error nggak perlu kita gunain. Berarti ini udah ada. Save. Nah, ini tinggal ini kita bagi dengan ini. MSE kita bagi dengan ini nih. 7,5 dibagi 3.400. Kita bagi, kita akarkan. Dapatlah S beta satunya. Ya, dapat ya S beta satunya ya. Nah, baru nanti kita masukkan. Jadi beta satu dikurang S beta satu dikurang simpangannya dikali dengan ini. Dikali dengan apa namanya? T tabelnya. Ini kan namanya margin of error kan? Kalau ini kan MOE ini kan. Seingat saya sih itu sih. Kalau ini margin of error namanya kalau di matchstat 2 dulu tuh. Ini dengan ini tuh. Margin of errornya gitu. MOE. Jadi eh, estimasi titik dikurang margin of errornya gitu. Dapatlah nanti nilai ini. Silahkan dibuktikan sendirilah ya. Dihitung aja nanti ya untuk mencari S beta satu ini rumusnya ya. Ini S beta satu atau S apa namanya? Beta cap ya sama aja ya. Intinya sama ya, jangan itulah ya, jangan asing dengan istilah-istilah di statistik tuh banyak banget lah ya. Intinya kalian jangan pusing dengan istilah-istilah di statistik. Oke ya, kita lanjut ya.
Nah, itu confident interval aja. Sebenarnya nggak terlalu penting juga sih kalau menurut saya ya. Kalau saya tuh statistik lebih ke menggunakannya untuk nulis. Jadi apa aja yang penting untuk nulis itu yang saya gunakan. Saya sebenarnya orangnya nggak statistik banget kalau nulis. Jadi kalau saya lagi bahas ekonomi, ekonomi. Tapi saya menggunakan alat statistik. Kalau orang yang statistik banget kan, wah penting itu gitu kan. Cuman kalau saya ada beberapa hal yang menurut saya nggak perlu diikutkan pun nggak masalah gitu. Ya, nah makanya saya bilang kayaknya kurang itu aja sih tadi. Ini ya sebagai pemahaman saja. Ya kalau ujian kan pasti keluar gitu. Tapi untuk ke depan penggunaannya rasanya nggak terlalu seperti ini gitu. Ya, ini tuh untuk membuktikan aja sebenarnya nanti kalau misal misal variabelnya itu signifikan, ya misalkan gini. Confident interval itu kan perkiraan ya. Jadi besarnya perkiraan dari nilai beta satu dalam suatu selang interval. Nilainya nggak fix ini. Hanya di antara itu aja. Jadi misalkan gini. Berapa kira-kira uang jajan di kelas 2D32 misalkan. Misal nih, berapa sih jumlah uang jajan di kelas 2D32 kita ambil sampel, kita hitung, oh kira-kira di antara 1 sampai 2 juta. Nah, ya kan itu confident interval. Kita nggak bisa menyatakan secara spesifik berapa nilainya gitu. Nah, nanti gunanya ini, gunanya confident interval ini sebenarnya di dalam regresi ini, itu dia untuk mengidentifikasi apakah nilai yang didapatkan sudah benar atau salah. Maksudnya gimana? Jadi nanti abis ini kan abis confident interval kita kan bahas uji hipotesis nih. Nah, di uji hipotesis nanti kan kita akan mendapatkan keputusan apakah variabel X mempengaruhi variabel Y. Oke, katakan ketika nilai variabel X mempengaruhi variabel Y, ya kan? Nah, dari confident interval ini itu bisa menjelaskan apakah hasil uji hipotesis kita udah benar, gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nilai dari confident interval ini harus memiliki tanda yang sama. Jadi kalau suatu variabel itu mempengaruhi, ya, suatu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain, maka confident intervalnya nilainya pasti sama. Jadi misalkan Y sama dengan alfa nol cap plus alfa satu cap X. Nah, ya kan? Kalau X ini mempengaruhi Y, maka kalau kita menguji confident interval dari alfa satu cap ini, nilainya pasti searah kayak ini. Nah, ini kan positif-positif. Tapi seandainya nanti kalau beta satunya gini, di sini minus satu, di sini dua, ya minus dengan positif, artinya campur, maka udah bisa dipastikan hasil uji hipotesis ini itu dia tidak akan berpengaruh terhadap Y, gitu. Udah bisa dipastikan. Ya karena kan ini kan interpretasinya sama juga. Coba deh lihat. Jika jumlah spare part yang diproduksi bertambah 1 unit, maka akan meningkatkan rata-rata jam kerja antara 1,89 sampai 2,11. Ini tuh sebenarnya sama dengan nilai alpha satu cap nanti. Cuman ini dalam selang gitu. Makanya nilainya harus sama. Masa di sini nanti hasil regresi kamu kan tadi 5x misalkan. 5x 10 Y. Terus tiba-tiba kamu confident intervalin ya. Buat confident intervalnya hasilnya adalah beta satu di antara -1 sampai 5 misalkan. -1 sampai 5. Kan nggak masuk akal. Ya artinya dengan tingkat kepercayaan 95% jika X bertambah satu satuan maka akan meningkat maka Y akan meningkat sebanyak ya antara -1 sampai 5. Berarti kan kalau ada -1 kurang, tidak sesuai dengan tanda ini gitu. Nah, itu kegunaannya. Di sini saya nggak mau hanya menjelaskan rumus saja. Kalau ngitung mah gampang. Kalian juga pandai semuanya.
Cuman kalian harus tahu maknanya ngitung ini buat apa gitu. Ya, nanti daripada kalian bingung sendiri. Dulu awal-awal juga sama. Dulu bingung saya ini buat apa nih maksud ngitung-ngitung gini gitu. Ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, oke ini saya hapus deh yang ini. Oke, kita lanjut ke uji hipotesisnya. Ini yang ditunggu-tunggu pasti ini. Nah, ini gunanya tadi untuk mengetahui apakah dia berpengaruh atau enggak gitu. Nah, ini kan kalau ini kalian udah tahu ya. Ini udah belajar cara uji hipotesis. Di sini yang diuji hipotesisnya itu hanya beta satunya. Ingat, bukan beta nol. Karena kita ingin mengetahui ya, mengetahui pengaruh dari X terhadap Y. Hanya beta satu jadinya yang diuji. Gitu ya. Beta nolnya enggak. Nah, cara mengujinya itu ada dua sebenarnya. Ada uji F, ada uji T. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah ini. Ya, T sama dengan beta satu per S beta satu. Sehingga tadi rumus yang ini kan udah tahu. Kemudian rumus yang ini juga udah tahu yang saya tuliskan tadi di sebelumnya ini. Ini nih S beta satu. Ya udah kita highlight inilah ya. Penting. Penting. Nah, sep. Nah, ini dapat nilai ini, ya udah kita bisa lakukan uji hipotesis. Nah, nilai T bintang ini kita bandingkan dengan nilai T tabel. Misal, tergantung hipotesis kita ya. Kalau misalkan kita ingin sebenarnya gimana ya? Bisa satu arah, bisa dua arah ya. Kalau satu arah, kalau dua arah berarti kalian hanya menyatakan ada pengaruh atau tidak. Nah, misalkan ini terdapat hubungan yang linier antara X dan variabel Y. Itu menggunakan uji hipotesis dua arah. Nanti hipotesisnya seperti ini. Dan ini juga bakal dipakai untuk uji F juga. Kalau uji F pasti pakai ini. Hipotesis uji F pasti pakai ini. Tapi kalau uji T bisa pakai ini, bisa pakai ini atau ini. Kalau ini artinya seperti ini, ada hubungan linier. Tapi kalau ini ya, kalau ini berarti terdapat pengaruh negatif dari variabel X terhadap variabel Y, ya kan? Kalau ini terdapat pengaruh yang positif. Kalau ini hanya terdapat pengaruh saja. Itu hipotesisnya. Dan juga tergantung kalau dia dua arah, kalian harus membandingkannya dengan tabel yang seperti ini. Ini harus diperhatikan nih, nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan dia arahnya positif, ya hipotesisnya positif, ketika kalian bandingkan nilai T-nya harus lebih besar dari T bintang harus lebih besar daripada T tabel. Kalau ini harus lebih kecil daripada minus T tabel. Gitu ya. Paham nggak sampai di sini kira-kira? Paham, Kak. Paham ya? Kalau nggak paham nanti ditanyakan saja. Karena asumsinya kan kalian udah paham ini nih, uji hipotesis. Nah, ini contohnya. Pada contoh Westwood diperoleh T bintang sebesar 4,25 4,58. Ini T tabelnya nih. Jadi kita pakai yang mana nih ya? Kan satu dikurang alfa. Satu dikurang 0,5 berarti 0,05. Berapa? 0,05.
0,5. Berarti ini ya yang dipakai ya. 1,86. Kalau dia satu arah. Kalau satu arah tuh pakainya T ini. Ya, udah bandingkan. Kalau tergantung apakah arahnya positif atau negatif. Nanti deh kita coba buatkan satu contoh soal. Nah, saya langsung lompat ke sini aja ya. Ini adalah pendekatan ANOVA. Pendekatan ANOVA ini digunakan untuk menghitung nilai dari statistik uji F. Jadi di dalam regresi ada dua statistik uji, uji T dan uji F. Ingatkan, ya ada uji T, uji F. Uji F itu nilainya ini langsung aja ya, MSR dibagi MSE. Ini rumusnya udah ada di sini nih, MSE itu seperti apa, MSR itu seperti apa. Kalian substitusikan saja gitu. Nanti ini itu untuk memastikan. Sebenarnya kalau di dalam analisis regresi linear sederhana, kegunaannya sama aja. Tetapi kalau regresi linear berganda nanti, uji ini untuk memastikan minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y gitu. Itu uji F ya. Kita coba deh ya. Kita coba contoh soal misalkan. Ngasal aja deh ya. Ngasal. Ngasal tapi serius. Yang ini jangan dulu dah ya peramalan ini. Jadi dua slide ini satu, dua. Ini sama aja. Ini rumusnya SST itu apa, SSR itu apa. Ini rumusnya aja ya untuk menghitung statistik uji F nanti. Ini kalau diplotkan. Nantilah ya saya tunjukkan juga kegunaan ini. Ini kalau dicampur-campur takutnya kalian kebingungan nggak tahu arahnya gitu. Pada intinya ANOVA ini digunakan untuk menghitung statistik uji F. Untuk menghitung uji F. Rumus uji F MSR per MSI. Ini contoh soalnya aja ini. Ini koefisien determinasi nanti. Sebelum ini biar akhir-akhir ya kita coba contoh soal. Coba deh ya kita contoh soal. Misal nih, misal kita kan punya eh, banyaknya makan deh ya. X itu banyak makan. Pakai tulisan aja lah ya. X banyak makan, X banyak makan, Y berat badan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita kita asumsinya udah punya data ya. Misalkan X adalah datanya banyak makannya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Y misalkan berat badannya 60 kilo, 62, 65, 70 dan 90. Kalau kita lihat kira-kira naik kan? Naik nggak kira-kira? Jadi kan makan sekali 60. Kalau kita cocok-cocokkan nih, kan pasti naik nih. Kalau kita plot, nanti kita plot nih, ya kan? Ini X, ini Y. Kita plot, X-nya 1, Y-nya 60. Ini 2, 2, ini berapa? 62. Ya, kita plot di sini kan. Pertemuan garisnya kan di sini. Tet, 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 set. Gini juga ya. Set, set, set. Sampai 5 kali 90. Kita pertemukan mereka di mana nih? Set. Nah, kita tarik garis lurus.
Dah, sekarang kita tentukan modelnya adalah Y sama dengan alfa nol plus alfa satu X plus epsilon. Ya kan? Kemudian kita estimasi. Kita kan udah pertama kan kita identifikasi ini namanya identifikasi, identifikasi, identify. Kemudian ini model, ya kan pemodelan. Kemudian kita estimasi. Ini runtutan cara regresi ya. Kita estimasi pakai rumus tadi tuh. Yang beta satu kan adalah beta satu cap. Kok beta satu sih? Di sini pakai alfa. Alfa cap berarti kan kovarian dari X, Y varian dari XY. Saya tulis rumusnya aja ya. XX, sorry. Varian dari X. Bukan XX ya. X. Langsung X aja. Nah, yang rumusnya tadi sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat. Udah ya. Kemudian alfa nolnya adalah Y bar min kok bar sih? Cap ini ya cap. X bar. Udah masukin dapat nilainya gitu. Misalkan ini kan positif nih. Berarti kan positif nanti hasil estimasinya Y cap sama dengan misalkan kayak tadi 10 plus 5X. Kenapa X? Kenapa plus? Karena ya tadi di sininya positif. Ya pasti udah pasti positif nih hasilnya. Nah, baru kita uji hipotesisnya. Ya, kita uji hipotesisnya. Uji hipotesis ada dua. Uji hipotesis ada dua. Pertama, uji T dulu. Uji F dulu sebenarnya. Baru uji T. Uji F kan pakai tabel ANOVA. Ya, rumusnya F hitung sama dengan MSE dibagi MSR. Benar nggak? Coba kita cek. Saya agak lupa nih. MSR dibagi MSE, kebalik ya. Dibagi MSE. Ya udah, MSR, MSE apa? SSR dibagi SSE berarti. Ya kan? Ini rumusnya nih. Kita perpanjang rumusnya gitu. Kalau nggak bisa dihafal, lu diperpanjang. MSR apa? SSR, SSR per SSE dibagi N-1. Kalau ini kan berarti N-1 ya dikali SSR dibagi SSE harusnya ya. Ya kan? Kalau kali luar dalam, ini kalau dikalikan ini kan ini per ini dibagi ini per ini kalau disederhanakan kan jadi ini. Ya udah, F hitung tuh ini. Ya, kalau SSE itu apa? Ya udah ini rumusnya. Berarti kan N-1 SSR. Panjang lagi ya. Intinya itulah ya. Intinya seperti ini. Berarti nanti N-1 dikali SSR. SSR itu adalah sigma YI min. Berarti YI cap ya. Y cap min Y bar dikuadratkan per SSE tadi. SSE kan adalah YI min Y cap dikuadratkan sum. Dah, ini dapat F hitungnya. Nanti dibandingkan dengan F tabel. Ya, dibandingkannya dengan F tabel. F tabelnya adalah F tabel
Sama kayak T tadi, tapi karena dia dua arah, sama kayak ini nih, yang dua arah berarti. Mana? Nah ini, dia akan tolak H0 apabila F tabel, sorry, F hitung lebih dari F tabel. Nah, F tabel ini ganti aja di sini. Kalau ini kan T, ini F. Derajat bebasnya sama. Derajat bebasnya ini sama nih. Satu min alfa per 2 dibagi N min 2. Sama. F tabelnya itu. Dia itu akan tolak H0. Ya hipotesisnya. Kalau uji hipotesis kan harus ada hipotesis dulu ya. Nah, hipotesisnya kalau di uji F ini adalah ya hipotesis H0-nya beta satu sama dengan nol, H1-nya beta satu tidak sama dengan nol ya. Tidak sama dengan nol gimana tulisannya ya? Digambar aja ya. Di sini nol. Tidak sama dengan nol. Ini artinya apa? Artinya minimal terdapat satu variabel bebas yang mempengaruhi Y. Ini kebetulan dalam regresi sederhana kan cuma ada satu variabel bebas nih, ya kan? Maka ya udah hasil ini bakal konsisten sama dengan uji T-nya. Tapi uji T harus kita uji juga, gitu. Intinya ketika dia berpengaruh, berarti kan dia harus tolak H0, ya kan? Kalau ini kan kalau H0-nya ini kan artinya tidak ada satupun variabel bebas yang mempengaruhi Y. Tapi H1-nya ini kan adalah minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi Y, gitu. Artinya, nah lanjut nanti kita ke uji T. Uji T itu sama dengan, ya uji T itu sama dengan, bentar, habis baterainya nih, mouse-nya. Uji T itu sama dengan beta cap satu dibagi S beta cap. Nah, tadi rumusnya udah juga dituliskan di slide. Nih, kita cari. Nah, ini S beta satu cap nih. SB1 atau SB beta beta 1 cap ya. Nah, ini kalau udah pakai B kecil nggak perlu pakai cap lagi ya. Ini kan udah juga tahu rumusnya ngitungnya tadi. Begitu juga dengan ini. Nah, ini namanya T hitung. Dia akan tolak H0 saat T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, T tabelnya kan udah ada di sini. Ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau tadi F tuh hanya ini, tapi dia bukan T ya. Kalau F ya F, tabel F tuh ada. Cuman derajat bebas nih yang kecil-kecil nih, indeks yang kecil-kecil nih. Oh, matikan lah. Nah, seperti itu. Bentar ya, saya mau ganti WiFi dulu. Gensetnya mau mati. Bentar ya, takutnya ke logout nih. Oke, gimana? Kedengaran nggak suara saya? Halo? Iya, Kak. Oh, kirain nggak kedengaran soalnya tadi mutusin internet.
Ya, di sini ya. Jadi kalau ini T-tabelnya, silahkan pilih aja sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan, hipotesis kita itu adalah eh, berat badan itu kan, banyak makan itu kan pasti akan meningkatkan berat badannya, ya kan? Nah, berarti kan kita pengennya hipotesisnya itu nanti H0-nya adalah beta satu lebih besar daripada nol dan H1-nya beta satu tidak sama dengan nol. Bukan tidak sama dengan ya, kecil dari. Sorry, sorry. Lebih besar dari sama dengan. Ini kan berpositif ya, lebih dari sama dengan. Kok lebih dari sama dengan? Ini sama dengan nol ya, sorry ya. Ini sama dengan nol. Ini, nah di sini beta satunya lebih besar dari lebih besar dari nol. Gitu. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Ini hipotesisnya, ketika seseorang banyak makan, maka berat badannya akan naik. Nah, supaya kita berhasil membuktikan hipotesis ini, mana tadi persamaannya ini misalkan ini, supaya kita bisa membuktikan bahwa X benar-benar mempengaruhi Y, maka kita harus menguji ini. Tadi ya uji F kan udah, kemudian uji T sekarang. Uji T-nya adalah kita hitung T hitungnya. Ini rumusnya nih. Kita bandingkan dengan T tabel. Tapi kita lihat hipotesis yang kita miliki. Nah, kalau dia besar dari berarti kita pakai yang ini untuk T tabelnya. Harus lebih besar daripada T1 min alfa N min 2 seperti itu. Ya. Nah, ketika udah terpenuhi maka tolak H0, ya kan? Artinya kita menolak H0 menerima H1 lah istilahnya kan. Secara nggak langsung kita menerima H1. Ya kalau udah seperti itu, artinya apa? Dengan tingkat signifikansi 5%, maka ya kan, cukup bukti untuk menyatakan bahwa X memiliki pengaruh terhadap Y atau banyaknya makan itu bisa mempengaruhi berat badan. Gitu kira-kira. Udah selesai. Cerita regresi selesai. Baru setelah kita buktikan itu nanti kita hitung koefisien determinasinya ya. Ini rumusnya sum square error dan sum square total atau sum square regression per sum square total. Ini bisa. Ini rumus ini kita dapatkan dari sini. Ini nih ada nih. Nah, ini rumusnya ya. R-square untuk apa? R-square itu gunanya untuk mengukur keragaman dari nilai Y di sekitar rataan yang dapat diterangkan oleh garis regresinya. Atau gini, jadi koefisien determinasi itu untuk mengukur berapa besar keragaman dari Y yang dapat dijelaskan variabel X di dalam model. Gitu. Atau sebenarnya R-square itu kan adalah kuadrat dari korelasi ya, harusnya sih. Sebenarnya maknanya itu untuk menunjukkan berapa besar hubungan X terhadap Y gitu. Sehingga semakin besar R square, semakin bagus. Ini untuk mengukur apakah model itu udah bagus belum untuk digunakan gitu. Ya. Jadi R square itu untuk mengukur apakah model sudah bagus atau tidak digunakan. Salah satunya R square ini. Intinya mengukur berapa besar sih proporsi dari Y yang bisa dijelaskan oleh X gitu. Jadi kontribusi X terhadap Y itu berapa persen gitu. Atau kita bisa menggunakan ukuran lain ya, ukuran lain untuk mengukur apakah model regresi yang kita bentuk itu udah bagus apa enggak. Itu bisa menggunakan AIC dan SBC. Nah, nilai AIC dan SBC terkecil
Itulah yang akan menunjukkan suatu model tuh dikatakan baik atau tidak. Gitu ya. Dah, kira-kira gitu ya. Ini terlalu padat sih sebenarnya ya materinya ya. Harapan saya nanti pas pertemuan ketiga kita latihan soal sebelum ke materi selanjutnya. Halo, mohon maaf nih, jadi keluar masuk soalnya jaringan agak jelek ya. Pada intinya, seperti yang saya katakan tadi ya, itulah ini tulisannya jadi hilang ya, yang tadi ya, yang nggak apa-apa ya. Yang saya coret-coret tadi itu rangkaian proses kita analisis regresi. Pertama kita identifikasi model, kita bentuk model, kemudian kita lakukan estimasi, kita uji F, kita uji T, baru kita interpretasikan, ya. Nah, setelah itu baru nanti kita hitung nilai koefisien determinasinya. Kalau nilai koefisien determinasinya itu mendekati 100% gitu kan, atau mendekati satu itu makin bagus. Jadi semakin besar R square semakin bagus. Atau kita juga bisa menghitung AIC dan SBC ini opsional saja. AIC dan SBC ini dihitung untuk membandingkan model juga nanti apakah model yang kita bentuk itu udah bagus apa belum gitu. Kira-kira gitu sih kegunaannya. Ini kalau ini kan rumusnya oh ya tinggal lihat rumus aja ya. SSE ini kan tadi udah ada juga rumusnya. Di sini juga ada nih SSE. Ya kan? Ini rumus SSE ini. Nilai Y-nya ya yang dihitung ya, bukan X-nya. Oke lah ya. Kira-kira ada nggak yang mau dibahas lagi? Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas soal lagi. Bahas soal aja dulu, baru kita bahas selanjutnya. Ada nggak dari Rizky? Rizky. Nggak ada. Belum ya? Belum ada ya? Belum. Nah, kalau belum ada ya udah. Berarti kita bisa next minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah kita pakai soal. Nanti kalau saya ada contoh soal yang bisa saya share ya akan saya share sih. Oke lah ya. Karena waktunya juga udah ya sebenarnya 10 menit lagi ya. Cuman ya udahlah ya. Saya yakin Rizky juga udah pusing ya belajar, apalagi weekend belajar itu kurang menyenangkan sebenarnya. Tapi tetap semangat lah ya, mumpung di rantau di Jakarta kan kuliah offline, jadi harus tetap semangat. Nanti kalau ada apa-apa di Japri aja ya saya ya. Sama nanti mungkin saya akan bahas yang meminimalkan yang Rizky kirim itu. Oke, itu aja sih kira-kira. Nggak ada lagi kan? Nggak ada, Kak.